wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah kita semua kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak. Tetap semangat ya belajar. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ibu Juniati dalam pelajaran matematika. Lanjutkan ke latihan soalnya. Di sini suku keempat dari bahasan aritmetika adalah 19. Suku ketujuh adalah 31. Tentukanlah suku ke-50. Jadi kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan aturan rumus suku ke N ya anak-anak ya. Bahwa suku ke N itu A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B ya. Untuk barisan aritmetika. Nah sekarang kita menjawab ini suku keempat. Nah kalau suku keempat berarti A ditambah N-nya diganti 4. 4 dikurang 1, 3 dikali B ya, 3B. Suku keempatnya sama dengan 19. Suku ketujuh berarti U7. Kalau suku ketujuh berarti A ditambah N-nya diganti 7. 7 dikurang 1, 6B. Sama dengan 31. Karena kita akan mencari suku ke-50, yang ditanya adalah suku ke-50. Nah, berarti kita harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita jawab suku ke-50-nya. Ini kita eliminasi saja ya. Kita eliminasi, misalkan eliminasi A. Berarti A-nya A dikurang A. Ini 0 ya. 3B dikurang 6B. Ini min 3B. Ini kita kurangkan. Berarti kalau menggunakan seperti ini, 19 dikurang 31, ini berarti hasilnya kan negatif, karena 19 yang lebih kecil. Cara mengurangkannya, yang besar dikurang yang kecil, 31 kurang 19, yaitu negatif 12. Ini ya, ini kan dikurangkan, ini 31 kurang 19 itu 12, sehingga B-nya berarti negatif 12 dibagi negatif 3, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Sekarang sudah dapat B-nya. Sekarang tinggal mencari A. Untuk mencari A, kita bisa substitusikan ya nilai B-nya ke persamaan. Misalkan persamaan yang ini ya. A ditambah 3B sama dengan 19. Kita ganti nanti B-nya ya. A ditambah 3 kali B-nya 4. Berarti A ditambah 12 sama dengan 19. A-nya berarti dikurangkan dengan 12. A-nya adalah 7. Nah, setelah ketemu A dan B-nya, tinggal kita mencari suku ke-50. Sini ya. Berarti suku ke-50, berarti A ditambah N dikurang 1 dikali B. Suku pertamanya 7. N-nya 50 dikurang 1 dikali B. B-nya adalah positif 4. 7 ditambah 49 dikali 4. Dikalikan dulu 49 dikali 4-nya. 49 dikali 4 dikali dulu. Hasilnya 196. Ditambahkan sehingga hasilnya adalah 203. Jadi dikatakan jadi suku ke-50-nya adalah 203. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita mulai dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita lanjutkan. Di sini diketahui suatu bahasan aritmetika dengan suku kedua ditambah suku ketujuh itu sama dengan 31. Suku keempat ditambah suku keenam itu sama dengan 34. Tentukanlah suku ke-10 dari bahasan tersebut. Jadi yang ditanya adalah suku ke-10-nya. Ya. Kita sama ya, selalu menggunakan rumus yang tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, sekarang kita pakai dulu yang ini. U2 ditambah U7 sama dengan 31. Nah, berarti U2 itu A ditambah B ya. Kalau kita ganti BN-nya 2, nanti 2 dikurang 1 jadi B ya.
Jadi A ditambah B sama dengan ditambah suku ke-7. 7 berarti A ditambah N-nya diganti 7. 7 dikurang 1, 6 kali B. 6B. Ini sama dengan 31. Kita sederhanakan. A ditambah A, 2A. B tambah 6B, 7B sama dengan 31. Misalkan ini persamaan yang pertama ya. Selanjutnya kita kerjakan yang ini. Suku ke-4 ditambah suku ke-6 sama dengan 34. Suku ke-6-nya diuraikan dulu. Berarti A ditambah N-nya diganti 6. 6 dikurang 1, 6 kurang 1, 5. Berarti 5B. Ditambah suku ke-6. Suku ke-6 berarti A ditambah, ini Ibu hapus dulu ya, salah tadi. Kita hapus dulu. Ini. Jadi persamaan yang pertama, ini ya, suku ke-4 berarti 4 kurang 1, 3. Suku ke-6 berarti A ditambah 6 kurang 1, 5B. Sama dengan 34 ya. Kita sederhanakan anak-anak. Ya, ini disederhanakan berarti 2A ditambah 8B sama dengan 34. Adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan ya persamaan pertama dan kedua ini ya. Kita sederhanakan. Nah, di sini ya. Kita eliminasi A ya. Eliminasi A persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaan pertamanya. 2A ditambah 7B sama dengan 31. 2A ditambah 8B sama dengan 34. Kita kurangkan berarti sehingga di sini 7B dikurang 8B itu negatif B. 31 kurang 34 negatif 3. Sehingga B-nya adalah positif 3. Kita cari nilai A-nya. Kita masukkan ke sini. 2A ditambah 7B sama dengan 31. 2A ditambah B-nya kita ganti 3. 7 kali 3, 21. Sehingga 2A sama dengan ini dikurang ya. 31 dikurang 21, itu 10. Sehingga A-nya berarti 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, setelah kita memperoleh nilai A dan B, sekarang kita masukkan ke pertanyaannya. Suku ke-10 berarti A ditambah N dikurang 1, N-nya 10. 10 dikurang 1 berarti 9. B. A-nya kita ganti 5. A-nya 5. 9 dikali B-nya 3. 9. 5 tambah 27. 32. Ini adalah suku ke-10-nya. Jadi suku ke-10-nya adalah 32. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Semua bilangan genap positif dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ada kelompoknya ya. Ini kelompok pertama. Kelompok pertama 2, kelompok kedua 4 dan 6, kelompok ketiga 8, 10, 12, kelompok keempat 14, 16, 18, 20, kelompok kelima 22, 24, 26, 28, 30. Tentukan bilangan yang terletak di tengah pada kelompok ke-15. Ya, jadi kita akan mencari pada kelompok ke-15 itu yang ada di tengah itu bilangannya berapa ya. Kalau kita perhatikan di sini berarti suku N-nya ini adalah 2N. Kenapa 2N ini ya? Kalau suku pertama 2 kali 1 2. Suku kedua 4, suku ketiga 2 kali 3 6. Terus ya, suku keempat 2 kali 4 8. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kelompok ke-15 ini ada di urutan keberapa? Ya, ada di bilangan keberapa mulainya? Nah, karena kita bisa mencari urutannya. Misalkan K ini kelompok 1 ini ya.
Ini berarti dimulai pada urutan atau suku yang pertama. Ini tulis ini ya. Mulai dari suku yang pertama. Ya, ini ya, suku pertama. Kalau kelompok kedua itu mulai dari suku yang ini suku kedua. Kelompok ketiga ya, mulai dari suku keberapa itu? Suku lihat ini, kelompok ketiga kan di sini. Berarti suku ke 1 2 3 4, suku keempat. Sekarang kelompok yang keempat ini. Mulai dari suku keberapa dia? Mulai dari ini. Berarti ini 1 2 3 4 5 6 7. Mulai dari suku ke-7. K5. Mulai dari suku ke berapa? Mulai suku kelompok kelima berarti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau suku ke-15, kalau kelompok yang ke-15 itu mulai suku yang keberapa? Nah, ini akan kita jawab. Berarti kita berpacu pada di sini ya. Ini suku ke-1. Berarti kita mulai dari sini. Dari bilangan-bilangan urutannya ini ya. 1, 2, 4, 7, 11, dan seterusnya. Kita akan mencari yang ke-15. K yang ke-15 itu mulai dari suku ke berapa. Ya. Nah, caranya kita hitung bedanya. Ini ditambah 1, 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 11 ditambah 4. Berarti seterusnya ini ya. Ini kalau berikutnya berarti ini 15 ya. Ditambah 5. Sekarang kita hitung lagi 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 3 ditambah 1, 3 ke 4 ditambah 1. Jadi seterusnya ini selalu ditambah 1. Nah, dikatakan anak-anak yang 1, 2, 3, dan 4 ini adalah barisan aritmetika ya. Karena memiliki beda yang tetap, yaitu positif 1. Sedangkan 1, 2, 4, 7, 11 ini dikatakan aritmetika tingkat 2 ya. Jadi dikatakan ini adalah aritmetika tingkat 2. Nah, tingkat 2. Ya, jadi tingkat pertamanya yang ini aritmetikanya ya. Nah, bagaimana menghitung suku ke n-nya untuk yang aritmetika tingkat 2? Kita menggunakan rumus aturannya sebagai berikut ya. Jadi rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena dia tingkat 2 ditambah lagi aturannya seperti berikut. Yaitu N dikurang 1, N dikurang 2 dikali C dibagi dengan 2. Nah, sekarang yang mana A, B, dan C-nya? Yang A itu yang ini, yang pertama ini A. Yang B itu yang angka pertama ini juga B. Ini adalah C-nya ya. Jadi A-nya 1, B-nya 1, di sini C-nya juga 1. Kita masukkan di sini. Berarti ini karena kita K ya, Ibu ganti ini U-nya dengan K. Kita akan mencari kelompok. Sini Ibu ganti dulu. Kita ganti dengan K ya. Kita ganti dengan K di sini. Ya, jadi A-nya kita ganti A-nya 1, B-nya juga 1, ya, ini B-nya. Ini karena C-nya juga 1 ya, berarti kita sederhanakan aja N kali N pangkat 2. Ini min 2N ditambah min N jadi min 3N. Baru min 1 kali min 2 positif 2 ya, dibagi 2. Ini anak-anak di 1 dikurang 1 ya. Sisa N ini disederhanakan ya, disamakan penyebutnya dengan 2. Jadi nanti N-nya ini dikali 2 jadi 2N ditambah N kuadrat dikurang 3N ditambah 2. Disederhanakan di sini. Ya, Ibu tulisin aja ya.
disederhanakan, jadi KN-nya sama dengan ini N kuadrat, ini ya 2N dikurang 3N berarti min N ditambah 2, ini ya positif 2-nya dibagi dengan 2. Nah sekarang tinggal kita cari kelompok ke-15. K15 berarti 15 kuadrat dikurang 15 ditambah 2 dibagi 2. Berarti 225 dikurang 15 kurang 2 ya. Kurang 13 bagi 2. Dihitung K15-nya itu adalah di mana? Jadi dihitung di sini 225 kurang 13 itu 121 ya, 121. Nah, dibagi dengan 2. 121 dibagi 2 berarti adalah 106 ya, ini dikurangkan ya. Nah, 2 1 2 2 1 2 dibagi 2 itu adalah 106. Nah, jadi urutan dari kelompok 15 itu adalah mulai dari suku ke 106. Nah, karena dia di tengah-tengah, ada 15 berarti angka bilangannya, berarti ditambah lagi. Karena di tengah-tengah, berarti ada di suku yang ke ditambah lagi 7 ya. Ditambah 7 bilangan lagi karena yang ada di tengah, berarti suku ke 113. Suku ke 113 itu berapa? Ya, ini 2 kali 113 itu 226. Jadi adalah bilangan yang terletak di tengah pada kelompok ke 115 itu adalah suku ke 113 yaitu 226. Ya, anak-anak. Alhamdulillah demikian tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga dapat kalian pahami ya. Pesan Ibu senantiasa rajin-rajin belajar, membantu orang tua, ya, berdoa dan senantiasa berakhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itulah yang sangat penting. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.